Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Oke, kali ini saya akan trading di pair GBP USD. Seperti biasa diawali dengan menandai body base Ingaf di time frame 4. Ini adalah body base di time frame 4. Lalu sebagai konfirmasi entry-nya kita akan tukar ke time frame 1. Jika kita lihat di sini market sudah membuat setup sell CB1 break sebagai konfirmasi untuk kita entry. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Jika kita lihat di sini di dalam setup CB1 break tersebut terdapat base yang merupakan salah satu syarat untuk setup full margin. Base ini berdekatan dengan level Fibo 50. Jika harga datang ke base tersebut atau di level Fibo 50, kita bisa ambil peluang entry lagi di situ, tapi sebelum harga sampai ke level Fibo 161. Karena jika harga sudah sampai ke level Fibo 161, maka pergerakan setup sell CB1 break tersebut dianggap sudah selesai. Jadi momennya tidak sebaik saat harga belum sampai ke level Fibo 161. Oke, saya akan langsung entry sell di sini. Lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap setup sell CB1 break tersebut. Jika market merespon maka harga akan turun sampai ke level Fibo 261. Tapi jika market tidak merespon, maka harga akan kembali naik dan menyentuh stop loss di kisaran level Fibo 0. A few moments later. Pergerakan berikutnya market merespon setup sell CB1 break tersebut karena harga berhasil turun ke level Fibo 161. Karena setup dikatakan valid, minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Seperti biasa, jika harga sudah sampai ke level Fibo 161, saya akan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Jadi jika harga balik arah pun saya hanya rugi setengah dari risiko awal. Dengan kita membedakan stop loss itu akan membuat trading kita lebih nyaman karena kita tahu risikonya jika harga balik arah. Karena sebagai trader yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir kerugian agar rasio risk rewardnya secara akumulasi menghasilkan profit. Pergerakan harga berikutnya, harga naik menyentuh stop loss di level Fibo 50. Jadi di sini saya kena stop loss yang saya pindahkan di level Fibo 50. Lalu setelah harga sentuh level Fibo 50, harga kembali turun ke level Fibo 161. Dengan menggunakan money management, yaitu menghitung risiko di awal dan memindahkan stop loss di level Fibo 50 atau di SL plus ketika harga sudah sampai ke level Fibo 161. Maka trading kita akan lebih nyaman karena kita tahu risikonya jika harga balik arah. Untuk teman-teman yang baru memulai mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi karena di playlist materi terdapat video mengenai basic teknik ini. Jadi akan mempermudah proses pembelajaran. Oke, berikutnya saya akan mengulas sharing entry yang dibagikan oleh teman-teman. Tapi karena kemarin hanya ada satu teman yang sharing entry-nya, yaitu di market Bitcoin, maka ini akan menjadi hal yang menarik karena kita akan mengetahui bagaimana respon teknik ini terhadap market Bitcoin. Oke, langsung saja. Sharing analisa kemarin dibagikan oleh Abang Ferry Yuli Irawan. Mas, di BTC USD tanggal 19 April jam 00 server ada best sell di daily, di H4 harga sudah sampai di Fibo 161. Dan kemudian kembali lagi ke base tapi belum break. Apa base tersebut masih bisa digunakan ya? Oke, kita akan analisa market Bitcoin. Karena kemarin abang menggunakan base sell di time frame daily, artinya ini adalah base sell-nya. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya. Lalu kita akan lihat respon market terhadap base sell tersebut di time frame 4. Entry ideal adalah kita entry satu time frame di bawah time frame base. Jadi jika menggunakan time frame daily, maka entry ideal adalah di time frame H4. Dan jika menggunakan base di time frame H4, maka entry ideal adalah di time frame H1. Sedangkan untuk entry di time frame M15 dan menggunakan base di time frame H1,
kita menambahkan syarat lagi, yaitu wajib mengikuti tren di time frame H4 nya. Begitu juga jika kita entry di time frame M5, maka kita menggunakan base di time frame M15 dengan follow trend di time frame H1. Jika kita lihat di sini di Bitcoin di base di time frame daily, harga sudah berada di base tersebut. Jika kita tukar time frame ke time frame H4, di sini terlihat market merespon base tersebut lalu harga turun. Tapi penurunannya ini tidak membuat setup, karena jika kita mengacu setup dominan, di sini hanya ada 2 candle yang break, sedangkan syarat untuk setup dominan adalah minimal di break oleh 3 candle. Artinya untuk setup dominan di sini tidak bisa digunakan, dan juga untuk setup CB1 di sini tidak terdapat CB1. Artinya untuk harga penurunan kemarin itu tidak ada setup di time frame H4-nya. Jika kita lihat di sini harga merespon base yang ada di bawah sini, kita akan lihat di time frame daily. Harga merespon base di time frame daily juga di sini. Dan lagi-lagi di time frame 4 ini, market merespon base buy ini, tapi sayangnya tidak membuat setup juga. Lalu harga kembali naik dan saat ini harga berada di base sell lagi di time frame daily. Untuk kita entry sell, kita perlu harga ini membuat new high, artinya body candle lebih tinggi dari body candle sebelumnya untuk mengacu jika kita ingin sell dan membuat setup sell CB1 atau dominan. Tapi di sini ada pergerakan market yang cukup menarik jika kita lihat di time frame 4 ini. Di sini terdapat base buy di time frame 4. Kita akan tanda terlebih dahulu untuk mengetahui respon market terhadap base buy tersebut. Jika kita lihat di sini di base H4, karena kita mengacu base 4, maka kita akan entry di time frame H1. Karena idealnya entry satu time frame di bawah time frame base. Kita akan lihat di time frame H1. Saat ini harga sudah sentuh base tersebut. Lalu di sini market merespon base ini dengan membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan garis Fibonacci untuk mengetahui seberapa jauh market merespon setup dominan break tersebut. Di sini market merespon setup buy dominan break tersebut. Sebelumnya harga belum sampai ke level Fibo 161, lalu harga koreksi ke level Fibo 50, dan di level Fibo 50 ini harga tidak mampu break level tersebut. Lalu harga naik kembali sampai ke level Fibo 261. Jika kita memasang take profit di level Fibo 261, maka sudah take profit dan sangat cantik sekali tepat di level Fibo 261 ini harga membuat penurunan kembali. Setupnya sangat cantik jika kita menggunakan base di time frame H4 dengan konfirmasi entry di time frame H1. Teknik ini bisa menggunakan time frame berapapun dan di market apapun karena base merupakan basic dari SND sehingga bisa digunakan di market apapun, termasuk juga di Bitcoin atau kripto. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.